Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segar Anak. Dalam rilisnya, warga negara Belanda itu tinggal di Denmark. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segar Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil dari laboratorium forensik, dan juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific method. Kira anak buah saat ini, khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya, diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum mampu mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan.
Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan AIS melaporkan. Sementara itu pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya terkait persiapannya sebagai diplomat yang akan bertugas ke Finlandia. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja pakaian di mal pada 7 Juli 2025. Pakaian itu nantinya akan disiapkan Arya Daru untuk tugas di Helsinki, Finlandia pada akhir bulan Juli. Momen itu pula jadi saat terakhir istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitasari, berkomunikasi dengan suaminya. Kemudian pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Arya Daru antre taksi untuk pulang ke indekos usai belanja baju di mal. Pada saat berbelanja, Arya Daru masih video call dengan istrinya untuk memperlihatkan belanjaan bajunya dan tidak ada hal yang mencurigakan. Sekitar 1 jam dari terakhir berkontak dengan Arya Daru, istri Arya langsung menghubungi penjaga kos. Saat dalam perjalanan pulang di taksi, Arya Daru sudah tidak bisa dikontak istrinya. Namun dari pengakuan penjaga indekos, Arya Daru tampak mengambil pesanan makanan via online sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Daru juga sempat bertegur sapa dengan penjaga. Sebelum tidur, Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Keluarga Arya menyebut persiapan berangkat bertugas ke Helsinki, Finlandia sudah 100%. Arya bahkan sudah membeli beberapa kebutuhannya untuk bertugas di Finlandia. Persiapan Arya juga menjual kendaraannya termasuk mobil karena kendaraan tersebut akan lama ditinggal. Sementara jika dibawa ke Yogyakarta tidak ada yang memakai. Dalam penugasan ini, Arya Daru akan langsung memboyong istri dan kedua anaknya. Ini berbeda dengan penugasan-penugasan sebelumnya seperti di Timor Leste. Setahu keluarga, Arya Bagus akan bertugas di Finlandia selama 4 tahun. Meta Ayu dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke Finlandia.